Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling utama yang diutamakan oleh para alim ulama, tiada kata, tiada syair yang pantas kita ucapkan di tempat yang makmur ini kecuali dengan kita membacakan syukur. Tiada kata, tiada syair yang pantas kita ucapkan di tempat yang suci ini kecuali kita membacakan puja, puji serta syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan manusia, pembolak-balik manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam dan salam sejahtera yang kami hormati kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Muntajab, yakni Abina Kiai Haji Badrul Sholihin MSI. Semoga Allah menyehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan diberi rezeki yang berlimpah. Yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Samsul Bahri dan juga Muhammad Musni Habibi selaku Sekretariat Pondok Pesantren Al-Muntajab, Dan juga para guru-guru ponpes Al-Muntajab yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah utamakan rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau semua. berdirinya kami di sini selaku MC Ingin membawakan susunan acara pada malam hari ini, yakni acara yang pertama, pembukaan atau pembacaan basmalah, acara yang kedua Qiraatul Quran, sambutan dari Ustaz Samsul Bahri, acara yang keempat tari piring, acara yang kelima pantomim, acara yang keenam puisi penuntut, yang acara yang ketujuh yang himna, dan acara yang terakhir penutup adalah. Mari kita buka acara dengan malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yakni Qiraatul Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Riza. Waktu Tanpa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang dibacakan oleh Anda dari jalan menjadi dorongan untuk kita semua agar senantiasa membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari guru kita, yakni Ustaz Samsul Bahri. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi yang semangat dapat susu MTG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Pujian dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, yang mana kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada alam yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulmati ilal nur, dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang menerang seperti sekarang ini. Yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Multazam yakni Al-Bina Kiai Haji Dr. Andes Badrul Shalihin MSc, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati para masyayikh, mudah-mudahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan mengurangi rasa hormat saya dan ta'zim saya. Semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya cintai, yang saya kagumi, yakni para satriawan dan satriawati, khususnya anak baru. Oh, berarti kita anak lama. Jadi kan udah, ya dikhususkan untuk anak baru. Ya, selamat datang di Pondok Pesantren Al-Multazam, yang dimana untuk satriawan dan satriawati yang baru ini Allah berikan hidayahnya untuk masuk ke pondok pesantren melewati berbeda-beda. Ada yang kesininya ke pondoknya itu ada yang melewati jalur TikTok, ada yang melewati jalur Facebook, ada yang kesininya melewati jalur Twitter, ada yang melewati jalur tetangganya, saudaranya yang lainnya. Itu pun suatu hidayah, suatu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya bagi anak santri yang baru. Ya, alhamdulillah. Ya, kita dijadikan santri. Kita dijadikan santri ke sini. Dan kalian adalah manusia pilihan, manusia yang dimana bakal menjadi para alim ulama, menjadi para ustadz dan ustadzah. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa? Untuk memperbaiki hidup kita, yaitu tentang akhlak. Karena di pondok pesantren itu diajarkan tentang akhlak adab. Karena setiap orang itu pasti akan sukses, tapi kesuksesannya ada yang menggunakan dengan akhlaknya, ada yang tidak. Ya. Dan kita di pondok bukan dibuang ya, kesini bukan dibuang, tapi untuk menuntut ilmu, tubuh ilma walau bisin atau walau bil mahanil mutajam atau tanah merah atau benda baru atau sematan. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina, karena ke Cina kejauhan, akhirnya ke selatan, ke tanah merah benda baru, yakni Pondok Pesantren Al-Multazam yang kita banggakan. Termasuk saya adalah alumni Pondok Pesantren Al-Multazam. Sampai sekarang pun saya masih
Tahun 2004 udah lahir? Belum, masih acak-acak. Udah nikah kali orang tuanya ya? Belum juga, masih pacaran. Ya, dari tahun 2004 sampai sekarang saya masih pesantren karena masih tinggal di sini. Masih menjadi, bukan masih menjadi santri, akan menjadi santri. Ya, tak kalah santri, tak kalah murid, tak kalah siswa ketemu dengan kiainya, ketemu dengan gurunya, kembali kepada pondoknya, itu santri. Meskipun sudah menjadi orang sukses, makanya menjadi santri itu jangan memikirkan apa, mondok itu jangan mikirin keberkah, jangan mikirin nasi kurang, jangan mikirin temen, ya jangan mikirin kakak betah, mikirin diri kita untuk masa depan, baru dijauhin temen lah, nggak kenapa ini mah jauhin temen mah, yang penting aku sukses di kemudian hari, teman akan mengikuti, akan kembali dengan saya, begitu. Jangan dijauhin teman, ya, menghindar, ya. Terus apalagi jangan memikirkan kehabisan nasi punya uang beli, ya. Jangan memikirkan apalagi tidurnya susah, gerah, gampang ke masjidnya duluan, ya, kaulannya duluan, ya. Jadi duduk menduduk padahal tidur, ya kan? Di bawah kipas, di bawah kipas angin, ya. Jangan memikirkan apa lagi menjadi santri itu, jangan memikirkan dijauhin teman, makannya kehabisan, tidurnya sempit, apalagi mandinya ngantri, jangan. Yang kita pikirkan itu adalah masa depan kita akan menjadi apa nanti, begitu. Ya, kalau seandainya sekarang ya kita tidak memikirkan ya untuk masa depan kita, maka tidak terjadilah atau tidak, kita tidak akan menjadi orang sukses. Ya, semuanya pasti yang ada di sini pengen sukses kan? Siapa yang nggak mau sukses? Yang nggak mau? Ayo katakan yang nggak mau. Ya. Kalau yang nggak mau sukses itu satu, nggak mau capek, nggak mau lelah, nggak mau letih. Itu orang tanda-tanya nggak mau sukses. Ya, kalau orang pengen sukses itu satu, apa? Harus capek. Coba tanya sama Fir'aun. Ya, dia sukses capek kagak? Capek. Dia hartanya banyak, capek gak? Capek. Berakhlak enggak? Berakhlak ke Fir'aun? Kagak. Mau jadi Fir'aun? Ya. Tapi sukses. Fir'aun sukses. Fir'aun jadi kaya raya. Tapi dia tidak berakhlak. Ya. Jadi orang tersebut merasa sukses, merasa kaya, itu belum tentu dia merasa sukses, merasa kaya itu adalah karunia dari Allah. Tapi apa? Dia sukses, dia kaya, ternyata itu adalah ajab baginya. Ya. Kenapa? Karena tidak berakhlak. Makanya diutamakan terlebih dahulu adalah akhlak. Kita dipondokkan, kita dipesantrenkan, dituntut untuk menuntut ilmu agama, yaitu supaya kita berakhlak, supaya kita nanti bisa menjadi padi, tidak menjadi ilalang. Ya, mau jadi padi, dipanen dulu. Ya, jadi santri itu dididik akhlaknya, tingkah lakunya, ya, menjadi orang sukses yang berakhlakul karimah. Ya, karena banyak orang yang sukses di sana itu kagak sholat,
nggak puasa tapi sukses, berarti kesuksesannya dan kekayaannya adalah ajab dari Allah. Auzubillahimin. Mudah-mudahan kita nanti dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, yang dermawan, yang berakhlakul karimah, yang tidak meninggalkan sholat. Amin ya rabbal. Nah, dulu cerita dulu ya. Dulu saya waktu menjadi santri, ya, menjadi santri acara kayak gini itu saya sendiri. Karena saya waktu itu saya adalah Rois yang paling lama 10 tahun. Rois. Dari mulai SMP kelas 3 menjadi Rois. Terus SMA kelas 1 diganti, tapi yang jadi Roisnya itu kurang bagus, diganti lagi oleh saya kelas 10 di pertengahan semester 2. Saya lagi kelas 11, kelas 12, kuliah semester 1. Ya, ya, ada yang gantiin. Tapi cuma setahun, saya naik lagi di semester 2-nya. Kuliah semester 2 sampai tamat kuliah baru selesai. Saya copot, ya, pengabdian menjadi koordinator pengurus. Ya, sendiri nih kalau acara kayak gini sendiri. Ya, tarikin meja, ngebernerinnya juga sendiri. Untuk apa? Supaya terlaksananya santri Jawa dan Satriawa baru itu dilayani dengan baik. Sekarang nggak enak, udah kita punya aula, ya alhamdulillah, ya punya aula, tinggal kalian kumpul, disuruh kumpul, ya harus nurut, ya. Udah ada yang nangis belum lagi? Belum. Jangan nangis, nggak boleh. Perempuan ada yang nangis? Ada. Jangan, nggak boleh nangis. Ya, sedih mah boleh. Kalau nangis jangan. Mau nangis dulu apa mau nangis sekarang? Hah? Kalau nangis dulu berarti kita termasuk orang-orang merugi. Ya, apa meruginya? Meruginya itu berarti kita nanti nggak sukses. Kan nangis tuh. Tadi aja di pondok benar-benar, ya, udah kayak gini menyesal tuh. Jadi penyesalan tersebut, nangis tersebut, ya, di akhir tersebut adalah penyesalan yang tidak bisa diulang. Makanya lebih baik capek sekarang, ya. Capek apa enak sekarang ya, udah 2 hari. Enak, makan 3 makan, tidur 3 tidur, WC 3 WC, jajan 3 jajan. Di rumah jajan minta dulu, ya, mau jajan diomelin dulu. Mau pengen jajan dulu, nasi banyak mau makan, ya, bener nggak? Di sini pengen jajan keluarin duit habis, telepon, duit habis, pakai siap tadi transfer lagi, tadi kirimin tuh. Enak gak jadi santri? Enak banget, ya. Jadi jadi santri itu adalah suatu karunia dari Allah, ya. Manusia pilihan. Mudah-mudahan niat kalian untuk pondok pesantren Al
kasih sayang. Ya. Jadi sekali lagi untuk santriawan dan santriawati baru, tidak ada lagi yang kita keluhkan. Yang harus kita keluhkan satu, kalau menurut itu satu, nggak bisa ngapal ruhin, nggak bisa ngaji, nggak bisa apalagi bangun sholat tahajud. Ya, itu yang harus kita keluhkan. Ya, karena saya waktu semenjak mondok dari kelas 1 SMP sampai kuliah, saya nggak pernah ngeluh ke orang tua itu, meskipun selalu ya kena hukuman karena kesalahan kita, nggak sholat jamaah. Apa yang saya keluhkan ke orang tua tak lagi nangis, "Ma, kenapa? Nggak betah?" "Enggak, bukan nggak betah. Yang lain mah ambil cuma seminggu, sebulan udah hafal. Saya mah ambil ini udah setahun setengah nggak hafal-hafal. Udah sabar. Ya udah tuh mah doain, ya supaya hafal." Nah sekarang mah alhamdulillah udah 5 tahun nggak hafal-hafal. Ya hafal nggak? Hafal. Nah alhamdulillah sampai sekarang ambil jurumnya di luar kepala. Ya di luar kepala bener nggak? Tapi kalau di dalam kepala mah kita semua di dalam otak. Ya. Nah cara kita bahwa kita itu menghafal sudah benar-benar hafal, itu dengan cara hafalannya cepat. Ya itu pasti orang itu udah benar-benar hafal. Tapi kata Nabi nggak boleh dihafal, tapi harus dibaca. Karena Nabi waktu itu nggak suruh hafal, tapi disuruh baca. Iqra an-Nabi, nggak bisa Iqra, nggak bisa Iqra, barulah Nabi baca. Dibaca berapa kali? Kalau dalam kitab Talimut Talim paling sedikit 70 kali balikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti hafal. Ya, itu yang sering saya hafal dulu. Ya, di mana saya hafal? Di lapangan. Saya gini aja nah itulah cara saya ngapal. Ya, waktu itu belum ada gedung di sini, hanya cuma ada pondasi. Jadi kamarnya saya keliling pondasi. Ya, pondasi yang itu, yang sebelahan sana, yang 6 luar. Ya, saya keliling pondasi sambil kapal malam. Habis sholat isya sampai jam 9 paling. Ya, karena ada masih terang juga. Udah hafal, tinggal kita pulang aja. Ya, tapi ya teman-teman saya yang lain seperti kayak Pak Ustadz Ujang, Ustadz Robi, Ustadz Daud, Ustadz Saifullah, Ustadz Halil, Ustadz Robi yang ada di sini, itu ngapalnya beda-beda. Ya, ada yang ngapalnya sarungnya disiniin, sarungnya ditutupin ke ininya. Ya, jadi disangkanya tidur. Ya, kan ngerongkol tuh, tahu ngerongkol. Ya, sarungnya ke atasin, ditutupin. Nah, itu ngapalnya caranya seperti itu supaya orang-orang nggak tahu. Ya, trik ngapal itu seperti itu. Ya, atau di pojok orang-orang nggak ada yang tahu. Ya, jadi besoknya itu udah hafal. Ya, kalau sekarang ya kalian beda-beda harus
pas waktunya saya akan lupa. Ya. Jadi biarkan sekarang yang saya dihina-hina, ya, biarkan sekarang saya diledek-ledek, tapi nanti saya adalah seorang CEO. Tuh CEO yang senang nyaman, ya, harus seperti itu, ya, harus seperti itu jadi santri itu. Kelihatannya bodoh, kelihatannya leha-leha, tetapi pas waktu lagi lomba dia selalu juara satu. Tapi tak kalah lagi ada event pondok, dia selalu terdepan. Ya, kayak tahun kemarin tuh yang lomba apa tuh? Lomba pidato, ya, yang lomba pidato yang tahun kemarin nggak disangka-sangka itu orangnya. Kelihatannya pemalas semua, ternyata berjuara semua. Alhamdulillah. Nah, bagi santriawan baru, ya, tuntut ilmu dari sekarang, dari kecil. Biarkan, jangan kalian hiraukan, ya, mumpung masih kecil, masih bisa diluruskan. Karena kalau kita udah tua, suruh menuntut ilmu pasti susah. Ya, menuntut ilmu itu bagaikan ranting pohon. Kalau ranting pohonnya masih kecil, itu masih bisa diluruskan, tak kalah lagi salah. Tapi kalau rantingnya itu udah keras, terus dia bengkok, diluruskannya itu sangat susah. Jadi apabila kita contoh udah kelas 12, contoh udah lulus kelas SMA, suruh mondok lagi. Karena dari SMP, SMA-nya nggak mondok, lulus SMA suruh mondok, pasti dia nggak mau. Karena rantingnya yang bengkok sudah keras, susah untuk diluruskan. Ya, makanya kita harus bersyukur masih Allah berikan hidayah kepada kita, ya, untuk menuntut ilmu agama. Ya, alhamdulillah. Ingat, kalian itu di sononya di Lauhul Mahfuznya sudah tertera namanya sudah tertera. Oh, si A, si B, si C mondoknya di sini, si A, si B, si C mondoknya di sana. Buktinya apa? Buktinya ada di sini. Bahwa mana sih buktinya bahwa kita itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz? Di sini ada yang pindahan nggak? Pindahan kelas 2, kelas 3. Kelas 2 ada Azmi, pesantren nggak? Dulu waktu saya pesantren nggak? Pesantren nggak? Nggak. Azmi pesantren nggak? Pesantren nggak? Nggak. Sipa pesantren nggak? Kelas 9. Nggak. Ya, yang baru datang kemarin Kaila, pesantren di sono, tapi di Lauhul Mahfuznya suruh di sini. Di sono dia ngapain? Setahun. Ya, nuntut ilmu agama, tapi Allah takdirkan suruh di sini. Tuh, jauh-jauh dari Bogor, jauh-jauh dari Karawang ke sini. Siapa namanya? Apa ya? Siapa? Apa? Jauh-jauh dari Karawang ke sini. Ngapain? Menuntut ilmu. Di Karawang banyak pesantren, di Bogor banyak pesantren, tapi tidak ada yang bisa, yaitu menggantikan nama-nama yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, meskipun kelas 1-nya di pesantren A, tapi lulusnya harus di sini. Ya, itu adalah contoh, ya, jelas lawan nyata. Benar nggak? Berarti kalian itu ditakdirkan di sini, ya, untuk menuntut ilmunya. Berarti harus benar-benar, ya, dan jangan malas-malasan.
mempunyai prinsip yang benar-benar. Ya, lihatlah perjuangan seseorang itu menjadi sukses. Menggunakan lihatlah seorang sukses itu. Ya, jangan contoh dia sukses tapi jelek gitu kan. Dia jelek sukses. Lihat dulu perjuangannya, bos. Jangan lihat orangnya. Ya. Karena Johir mah bisa dirubah, tapi batin tidak bisa dirubah. Oke, cukup sekian cerita kisah saya mondok, dan mudah-mudahan untuk anak baru dan seluruh santriawan dan santriawati Allah berikan kesehatan, panjang umur, betah, cita-citanya Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Tunjur maqala wala tanjur maqala. Atlubu minkum wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita yakni Ustaz Samsul Bahri bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Sebelum acara dimulai, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Kalau kami bilang Obang Alisko, jawabnya apa? Obang Alisko, Obang Alisko. Lanjut acara selanjutnya yakni tarik piring dari santriwati Pondok Pesantren Al-Muqaddas. Wa
kasih atas penampilan daripada Pak Habib Santriwan Al-Muntajam. Sebelum lanjut ke acara yang keenam, kita ada games yang berisikan kuis tentang pondok pesantren Al-Muntajam. Jadi kalau ada yang bisa nebak, bakal kita kasih hadiah. Dari perempuan 3 orang, dari laki-lakinya 3 orang. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Jadi kuisnya itu tentang pondok Al-Muntajam ya. Oke. Siapa namanya? Jadi ini jawabnya. Siapa pemimpin foto Al-Muntajam? Apa? Oke, tepuk tangan. Namanya siapa namanya? Nama. Kelas 10. Jawabnya. Siapa nama anak kedua dari Abi Badr? Kalau nggak tahu, panggil temannya satu buat ngegantiin. Coba ujuk mana temannya. Maju. Pertanyaannya ganti ya. Siapa temannya? Mas berapa? Kelas 10. Oke. Pertanyaannya ganti ya. Siapa anak pertama dari Abi Badr? Muhammad Habib. Muhammad Habib. Salah. Anak pertama. Ganti. Ini enggak? Ya udah, namanya siapa? Apa? Kelas berapa? Siapa? Ini jawab ya Pak. Siapa pendiri pondok pesantren Al-Muntajam? Kiai Haji Badrul Solihin. Pendiri. Udah ganti.
Siapa nama anak dari A. Habibie? Aduan. Tepuk tangannya. Jadi berdua ya, Bro? Ayo tepuk tangan dulu dong. Lanjut acara yang ke-7 yakni puisi beruntun. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang
Terima kasih hadir bersama kembali Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa hadirin yang kami hormati, dengan selesainya prosesi pada malam